Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi sahabat semua di channel Cat Traveler. Semoga sehat semua, selalu diberi rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kelancaran rezeki dan segala urusan. Amin 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 ya rabbal alamin. Hari ini saya kembali hadir di hadapan Anda dalam episode ngutak-ngatik UCS. UCS atau User Coordinate System dalam AutoCAD adalah sebuah sistem koordinat yang mengidentifikasi posisi setiap titik dalam ruang kerja AutoCAD. Ya, kita bisa lihat koordinat di baris status. Nah, ini kebetulan punya saya belum muncul ya koordinatnya. Untuk memunculkannya, buka di custom menu, kemudian di sini aktifkan coordinates. Nah, ini muncul ya. Ini adalah X, Y, Z yang merefer pada posisi kursor sekarang. Ya. Nah, defaultnya titik 0,0 atau yang disebut original point ditunjukkan oleh icon ini yang disebut UCS icon. Ya, kalau kita geser, nah disinilah titik original point. Nah, sebenarnya koordinat di AutoCAD ini defaultnya itu mengacu pada sistem koordinat yang sudah baku, ya, atau disebut WCS World Coordinate System, sistem koordinat dunia, ya. Tidak bisa diputar-putar, dipindah-pindah, digeser-geser, dan sebagainya. Arah sumbu X, Y atau horizontal dan vertikal itu selalu tetap. Demikian pula orientasi bidang XY sudah fix dan bersifat absolut. Oke, kita lompat sebentar dengan mengubah viewpoint. Ini kita bikin orbit. Nah, seperti ini ya. Ini adalah bidang XY tempat kita menggambar, dan ini original point. Oke. Nah, kalau kita bekerja dengan Google Map atau Google Earth, itu akan matching ya dengan AutoCAD karena sistem koordinatnya itu sama. Nah, kalau sobat bertanya di manakah lokasi titik 0,0 atau titik original di dunia nyata atau di Google Map? Oke, sekarang kita cek. Kita buka Google Maps ya. Nah, ini kemudian di search field kita ketik 0,0 ya, koordinat 0,0, kita enter. Nah, disinilah lokasi titik original atau 0,0-nya dari Google Maps, yang berarti di AutoCAD juga di sini ya. Kita zoom, ini terlalu dekat eye levelnya. Nah, di sini ya. Itu di Samudra Atlantik di selatan Ghana. Saya juga nggak tahu kenapa mereka membuat lokasi ini sebagai titik origin. Jadi kalau kita bikin gambar ya tidak jauh dari titik origin, maka artinya kita sebenarnya menggambar di Samudra Atlantik ya. Ya, jangan stres ya sob. Ya, hadapilah kenyataan ini. Toh penghuni-penghuni Samudra Atlantik ini tidak tahu ya kalau kita gambar di wilayah mereka. Oke, kita lanjut. Jangan terlalu serius ya sob. Nah, koordinat yang tadi sebenarnya tidak terlalu pengaruh ya buat sebagian besar gambar kita selama ini. Dia baru ngefek kalau kita membuat pemetaan ya. Kita bekerja di bidang topografi atau alignment. Oke, back to basic. Dalam banyak penggambaran, ada kalanya kita ingin mendefinisikan sistem koordinat sendiri, baik itu originalnya ataupun bidang XY maupun arah horizontal dan vertikal. Nah, itulah gunanya UCS ya, yaitu mengkustomisasi sistem koordinat. Misalnya memindahkan titik original ke titik yang kita inginkan ya, seperti ini. Kemudian memutar XY seperti ini ya. Nah, kustomisasi UCS memang lebih sering digunakan pada gambar-gambar 3 dimensi. Namun bukan berarti dalam gambar 2 dimensi tidak pernah digunakan ya. Nah, berikut adalah beberapa contoh penggunaan UCS pada gambar-gambar 2D. Ini contoh pertama. Ini ada gambar mechanical. Gambar pertama ini merupakan sistem koordinat baku ya atau WCS. Kondisinya seperti ini ya, ini proyeksinya. Untuk mempermudahnya kita rotasi sehingga
XY atau horizontal vertikalnya itu ngikutin arah proyeksi ini ya. Jadi X-nya horizontal ke sini, Y-nya vertikal ke sini ya. Nah, kita rotate XY-nya menjadi seperti ini ya. Jadi X-nya sejajar dengan kemiringan dari orientasi dari gambar ini, Y-nya juga orientasinya sama dengan gambar ini. Nah, setelah di rotate XY-nya, baru layarnya kita rubah ke plan ya. Nah, ini plan view. Nah, jadi orientasi gambar yang kita lihat ini sudah berubah ya, tidak lagi sama dengan ini. Oke sobat, bisa bandingkan. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa yang dirotasi ini bukan gambarnya ya, ribet kalau gambarnya. Yang kita rotasi di sini adalah sistem koordinatnya, sehingga XY itu berubah, horizontal dan vertikalnya berubah. Ya, itu sistem koordinat yang dirubah ya. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Dalam contoh kedua ini ada gambar grafik ya, X, Y itu merujuk pada kilopos dan elevasi. Ya, ini berlaku untuk gambar apa saja ya, grafik apa saja bisa. Dimana elevasi 0 ditunjukkan oleh garis ini ya, ini setiap mungkin bisa 100 meter, 1 km dan sebagainya. Nah, ini adalah elevasi 10 meter, 20 meter dan seterusnya. Nah, ini akan lebih mudah kalau kita memindahkan titik original point di titik ini. Waktu kita gambar ini mungkin entah di mana ya titik originalnya, dan kita gambarnya entah di mana. Sehingga pada saat kita mengidentifikasi koordinat, titik ini berapa XY-nya, titik ini berapa XY-nya, itu kita susah untuk mengkonfirmasi atau ngeceknya ya. Nah, dengan memindahkan titik originalnya ke titik ini yang dianggap X-nya 0, Y-nya 0, maka akan mudah kita mengkonfrontir ID atau koordinat tiap titiknya. Oh, ini berapa sih elevasinya, berapa sih kiloposnya, tinggal kita ketik ID, klik di sini. Kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini adalah gambar Google Satellite ya. Saya lupa ini gambar tutorial keberapa, kalau nggak salah di tutorial ke-7 ya. Ini gambar yang pernah kita bahas dan kita gambar ya. Nah, defaultnya gambar kita tuh seperti ini ya, dengan sistem WCS 0,0 nya itu ada di sini, orientasinya juga seperti ini. Nah, kita ingin membuat gambar itu tampil di layout dalam kondisi semua horizontal, sehingga pada percetakan misalnya di A4 atau A3 itu lebih terbaca ya, lebih terlihatnya seperti ini kita niatnya. Oke, dari contoh-contoh tadi di atas kita akan mengambil satu sampel, yaitu gambar peta ini sebagai kasus kita. Nah, ini adalah gambar peta yang pernah kita buat kalau nggak salah pada tutorial ke-7 ya. Nah, ini adalah alignmentnya, bentuknya ke atas, ke arah utara. Nah, kita akan membuat beberapa viewport untuk pencetak gambar seperti ini ya. Ini halaman 1, 2, 3. Semua alignment dibikin horizontal. Oke. Jadi pertama-tama adalah pindah ke layout. Ya, ini kita pakai layout 2 ya. Nah, seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah mengatur setup kertasnya ya. Page setup. Bisa di sini, ketik page setup bisa. Di sini ambil print. Kemudian page setup. Modify. Ini printernya apa aja ya? Saya pakai PDF. Ini saya cetak di kertas A4, ISO A4. Ini dah ya. Kemudian oke, ini layout nggak apa-apa. Nah, ini jangan lupa scale-nya 1 mm 1 unit ya. Udah, itu aja ya. Oke. Close. Wah, kecil nih ya. Oke, kita hapus saja ini viewportnya. Selanjutnya kita buat viewport ya. Kita kasih perintah viewports. Kita ambil single. Oke. Nah, di sini dia tanya specify first corner. Kita tidak klik 2 titik, tapi kita ambil fit ya, biar otomatis seluruh margin kertas ini terisi penuh. Nah, seperti ini ya. Oke, kita zoom.
Nah, jangan lupa sobat, kalau mau merubah konten dari viewport itu kita harus memindahkan paper space. Di saat ini kita sekarang berada di paper space ya. Kita pindah ke model space, double klik di dalam viewport. Nah, harusnya begini ya. Kemudian saya informasikan, tadi lupa ya. Pada saat kita di WCS itu ada simbol kubus ya, atau bujur sangkar, bukan kubus ya, bujur sangkar di sudut ini ya, di sudut XY kotak kecil nih. Nah, kalau kita pindahkan sistem koordinatnya, itu otomatis kotak itu hilang ya. Itu biar kita bisa membedakan apakah kita sekarang di WCS atau UCS. Oke, kita ingin memindahkan originalnya ke titik ini ya, 0,0-nya. Kemudian arah X atau horizontalnya adalah searah dengan ruas garis ini ya. Kalau Y-nya udah pasti tegak lurus terhadap X. Ketik perintah UCS. Nah, di sini dia tanya specify origin of UCS ya. Origin point-nya di endpoint of ini ya. Nah, itu agak kelihatan ya dikit ya. Misalnya background kita peta warna-warni gelap ya. Klik di sini. Kemudian dia tanya specify point on x-axis ya. X-axisnya atau yang dianggap horizontalnya adalah sejajar dengan garis ini. Ambil aja nearest ya. Ini AutoCAD saya, komputer saya lagi error, jadi OSNAP permanennya tidak bekerja. Itu pasti nanti error ya. Kemudian saya juga nggak bisa scroll ya, pakai tombol tengah mouse, nggak bisa. Ya apa boleh buat ya. Ini laptop jadul, harus saya bersihkan nih dari virus. Oke, dia tanya nearest kemana, klik di sini sembarang. Tik. Nah, dia tanya UCS specify point on XY plane. Jadi bidang XY nya klik aja sembarang di atasnya, klik. Jadi X ke sini, Y nya ke sini. Oke. Kita pindah dulu ke paper space supaya zoomnya itu adalah kertasnya ya, bukan petanya. Langkah berikutnya adalah membuat supaya X nya jadi horizontal di layar ya. Nah, double klik lagi di dalam model space, ketik plan, enter lagi. Oke, kita ambil. Nah, kita lihat sini sobat ya, XY nya sini tidak ada lagi bujur sangkar ya di sudut XY ini. Oke, kita paper space, kita lihat sekarang. Nah, kita cek di sini layout 1. Tadi viewportnya berapa ininya? Scale-nya 1:4 ya. Itu 0,25 XP. Untuk sobat yang lupa atau belum tahu cara mengatur skala di paper space, sobat bisa lihat pada tutorial yang sebelumnya. Kalau nggak salah tutorial 10 atau 11 lah ya. Oke, kita zoom, ketik 0.25 XP ya. Oh, saya kurang P nya ya, 0,25 XP. Nah, kalau nggak salah tadi 0 sampai 800 kilopos 800. Nah, jadi ya, jadi ini X sekarang udah horizontal, X, Y. Oke, setelah fix view-nya kita kunci biasanya ya. Oke, berikutnya adalah membuat halaman kedua ya. Sobat bisa bikin layout baru atau bisa juga di sini ya, cara doyoknya ya. Saya biasanya memang kadang-kadang pakai cara doyok. Jadi satu layout itu beberapa viewport ya. Oke, nah kemudian kalau kita geser, tuh orientasi sudah berubah. Ini udah bukan horizontal lagi ya. Nah, kita pindahkan UCS-nya itu sejajar, X-nya itu agar sejajar dengan ruas garis yang ini. Oke, kita zoom. UCS. Oh, sorry, double klik dulu ya, aktifkan dulu viewportnya. UCS. Kemudian dia tanya origin point misalnya di endpoint aja sini, atau nearest ya. Nearest itu origin point-nya ya, titik 00-nya sini. Kemudian X-nya ambil nearest lagi. Klik di sini.
X-nya sebarang aja klik di atas ya. Oke. Kemudian berikutnya kita ketik plan untuk mengubah X supaya horizontal terhadap layar. Oh, mana tuh? Oh, enter. Nah, udah jadi. Wah, backgroundnya hitam jadi nggak kelihatan ya, batas kertasnya. Jangan hitam deh kalau gitu deh. OP lagi. Colors. Paper background jangan hitam. Ambil apa? Abu-abu deh. Ini ya. Agak gelap. Oke. Sekarang kita zoom. Double klik di viewportnya. Dalam viewportnya zoom 0,25 xp. Nah, ini lanjutannya yaitu berarti dari 800 sampai 1600. Ini kita lihat contohnya ya. 800 sampai 1800. Nah, ini ya. Oke. Copy keyboard ini, enter, geser ke sini, enter. Kemudian double klik di sini dalam keyboardnya sehingga model space aktif, geser. Oh, ini kuncinya belum dibuka ya, buka dulu. Nah, ini kita rubah UCS-nya sehingga horizontalnya adalah ruas garis ini. Oke, ketik UCS lagi. Ambil origin point-nya di sini. Nearest bar titik di sini. Kemudian X-nya nearest lagi. Ambil di sini. Y-nya ke atasin kursornya. Klik sebarang. Ketik plan. Enter. Maka dia sejajar. X-nya sejajar dengan horizontal layar. Double klik di keyboardnya, ketik zoom 0.25 xp. Nah, ini dari 1800 sampai habis. Nah, dari sini ya. Oke, kita kunci lagi kalau udah benar. Udah jadi sobat ya. Nah, demikianlah operasi UCS yang biasa kita gunakan dalam gambar 2 dimensi. Oke. Oh ya, kebetulan pada kesempatan ini saya juga akan memberikan atau membahas satu materi yang kemarin-kemarin belum sempat dibahas, yaitu wipeout ya. Ini mungkin tidak ada hubungannya dengan UCS, tapi karena dia cukup sering digunakan sementara kita belum bahas, kalian aja sekarang ya. Wipeout itu adalah perintah untuk memblok area tertentu ya, sehingga tidak terlihat di layar. Misalnya kita ingin membuat keterangan di sini ya, misalnya semanggi gitu katakanlah. Oke, coba kita cek ya. Double klik di dalam layar, di dalam viewport, ketik teks, kotakin misalnya di sini. Ketik semanggi misalnya. Kita bikin dulu polyline. Kalau titik-titik itu biasanya untuk bentuk yang tidak beraturan. Kalau bentuk yang beraturan, enakan kita bikin objek dulu. Nah, polyline baru kita convert menjadi wipeout. WI. Ini ada tuh dia tanya specify first point. Enter aja, kita pilih polyline. Select a closed polyline. Klik di sini. Erase polyline. Nah, udah jadi. Nah, semangginya kemana? Yaitu semangginya kita bikin ordernya itu di atas ya. Ini sekarang masih di belakang dari wipeout. Ya, klik di teksnya, ambil draw, ambil bring to front. Nah, itu ya, itu perintah wipeout ya. Kita sisipkan di sini karena memang momennya pas. Nah, tapi ada syarat untuk bagi objek yang mau di-convert menjadi wipeout ya. Syarat pertama adalah dia harus polyline. Syarat kedua, tidak mengandung
unsur kurva ya. Jadi polyline yang segmennya tuh ada ruas berupa busur itu tidak bisa di-convert menjadi wipeout. Jadi harus semua segmennya garis lurus. Oke. Saya akan membahas beberapa option pada perintah UCS tadi ya. Kita ketik UCS. Nah, itu ada face. Face ini untuk gambar 3 dimensi ya. Jadi untuk objek solid 3D atau mesh atau surface ya. Oke, kita lanjut ke option berikutnya yaitu name. Name itu untuk menyimpan nama ya, atau restore nama UCS. Kita pilih NA, aktifkan dulu keyboard ini UCS, ambil name NA, kemudian dia tanya pilih save ya di sini ya. Nah, UCS enter name to save current current UCS ya. Jadi UCS yang aktif di sini disimpan dengan nama apa? Ya apa aja ya, misalnya ruas pertama. Oke, selesai. Nah, jadi kalau misalnya suatu saat kita kembali ke WCS, kita normalin lagi. Karena dalam kondisi begini. Nah, kita kembalikan lagi, ketik UCS. Di sini ada pilihan Word ya. Klik di sini atau enter aja ya, karena di sini option yang dalam kolom itu sudah Word. Nah, udah, kita lihat di sini. WCS-nya tuh dalam kondisi seperti ini ya. Nah, jika kita suatu saat ingin balik lagi ke sini, ketik UCS. Nah, di sini ada previews ya. Untuk kembali ke UCS yang sebelumnya. Tapi kalau kita sudah lewat ke beberapa UCS yang sudah didefinisikan, maka previous itu kita harus berkali-kali juga ya untuk kembali ke UCS yang pertama tadi. Nah, untuk memanggilnya kita bisa ketik NA name. Dia tanya enter an option, pilih restore. Ketik tadi ruas 1 ya. Pakai spasi nggak tadi ya? Lupa. Coba nggak pakai spasi. Oh, nggak ada. Ruas spasi 1. Nah, udah ya. Nah, balik lagi deh tuh. Udah di sini ya. Oke. Kemudian UCS apa lagi nih? Name object. Nah, objek itu adalah merotasi dan memindahkan UCS berdasarkan objek yang kita pilih. Nih, misalnya kita aktifkan ini nih. Nah, kebetulan kita punya beberapa objek seperti ini. Kita ingin UCS-nya itu sesuai dengan objek yang kita pilih, yaitu UCS, pilih objek, klik di sini. UCS select object to align UCS. Nah, kalau kita pilih circle, maka yang jadi titik originalnya adalah pusat dari lingkaran ini, sementara arah X-nya itu mengikuti titik point kita ya. Jadi kalau kita kliknya di sini, lihat X-nya ada di situ ya. Kalau kita kliknya di sini, maka X-nya akan di situ juga. Y-nya ya otomatis tegak lurus terhadap X ya. Klik. Nah, udah. Oke, UCS objek. Kalau yang kita pilih adalah busur, original point-nya tetap di pusat busur ini dan X-nya itu mengarah ke ujung terdekat dari titik pilih. Nah, lihat ya. Klik di sini. Oke, UCS lagi. Pilih objek. Misalnya kita tuju garis, maka original point-nya adalah di ujung dari titik terdekat. Nah, originalnya di sini ya. Arah X-nya otomatis sejajar dengan ruas garis ini. Paham ya? Nah, kalau kita tunjuk ini polyline ya. Originalnya adalah titik terdekat dari titik pilih ya. Begitu juga kalau kita pilih ini dan seterusnya ya. Original point-nya berada di ujung terdekat dari titik pilih. Oke, gitu ya. Itu adalah option dari UCS object. Saya kembalikan dulu ke Word. Kemudian apa lagi? Previous udah, object udah, name udah, view. View itu UCS sesuai dengan view sekarang ya. Ya, ini biasanya di 3 dimensi. Ini kita skip dulu. Itu merotasi UCS dengan sumbu yang kita sebutin ya. Jadi sumbu yang kita sebutin itu adalah porosnya ya. Hukumnya adalah kaidah tangan kanan.
dimana jempol diarahkan ke sumbu yang kita sebutkan ya. Kita lihat gambar berikut ini. Nah, contohnya ini ya. Arah WCS-nya seperti ini. X-nya ke arah kanan bawah, Y-nya ke atas. Nah, pada saat kita pilih sumbu X sebagai poros, arahkan jempol Anda ke arah X. Nah, ini adalah 4 jari sisanya. Tekuk coba. Pada saat ditekuk, maka arahnya ke sini. Jadinya seperti ini, ya. Nah, ada satu lagi opsi UCS yang penting dan cukup sering digunakan dalam gambar 2 dimensi, yaitu UCS origin. Kalau kita kasih perintah UCS lalu kita pindahkan original point ya, dia tanya origin point, kita klik di sini, maka dia akan tanya X-nya, Y-nya. Nah, tapi kadang-kadang kita hanya ingin memindahkan original point tanpa merubah X dan Y. Jadi kita tidak ingin dia nanya lagi X-nya kemana, Y-nya, gitu ya. Nah, itu ada pilihan origin. Di sini opsinya nggak ada, tapi kita bisa kasih ya OR. Ya, defaultnya original point-nya kan tadi di WCS di sini ya. Saya ingin memindahkannya ada di sini. Ya, jadi di sini endpoint. Klik di sini. Dah, otomatis dia pindah ya ke sini XY-nya tanpa menanyakan X-nya lagi, Y-nya lagi. Nah, ada lagi satu perintah yang berkaitan dengan UCS, yaitu UCS icon. Perintah untuk mengontrol icon ini ya. Oke, ketik UCS icon. Nah, ini ada tulisan on off ya. Defaultnya sekarang on. Kalau kita off kan, mungkin kadang-kadang kita merasa icon ini mengganggu gambar ya. Kita ketik off. Nah, mati dia ya. Tapi tetap original point-nya adalah sesuai dengan UCS aktif ya. Oke, UCS icon lagi. Kita off kan, kita on kan, nongol lagi ya. No origin, dan origin adalah untuk menentukan posisi icon ini apakah selalu di original point ataukah di pojok kiri bawah layar. Defaultnya adalah origin ya, artinya icon ini selalu ditempatkan di original point aktif ya. Nah, selectable ini untuk pengeditan ya. Ini kita klik selectable. Kalau selecting UCS icon, nah ini kalau kita klik defaultnya yes ya. Artinya kalau kita ini klik tuh, kita klik ya. Oke, jadi kita bisa mengedit XY ini, UCS ini dengan langsung kita putar-putar dan sebagainya ya. Kalau kita mau ya. Misalnya klik di sini, titik original point, langsung pindah sini. Ini sama dengan origin point ya tadi ya. Oke. Nah, UCS iconnya kita cek origin. Nah, udah pindah ya. Oke, UCS icon. Nah, properties itu mengatur segala macamnya ya. Warna, tampilannya nih kalau kita pilih 2D seperti ini ya. Ukuran ikonnya ya, dan seterusnya. Oke. Nah, demikianlah sobat pembahasan tentang UCS pada gambar 2 dimensi. Sekalian saya informasikan pada kesempatan ini bahwa edisi ke-13 tutorial ini merupakan edisi terakhir dari tutorial AutoCAD 2 dimensi. Ya, sebenarnya masih banyak materi-materi tentang AutoCAD 2 dimensi yang belum dibahas. Tapi saya tidak mungkin membahas semuanya dalam channel ini karena saya lebih memprioritaskan pada pembahasan dengan tingkat pemakaian yang cukup tinggi oleh netizen dan yang lebih universal. Jadi pembahasan tentang misalnya atribut, parametric object, call out, inquiry, dan lain-lain mungkin akan dibahas pada konten khusus trip and trick spesial. Oke, berarti pertemuan berikutnya insya Allah kita membahas tentang 3 dimensi, mulai dari tingkat dasar sampai menengah dan mahir. Terima kasih kepada sobat semua yang sudah setia menjadi viewer setia saya, meskipun jumlahnya masih sedikit. Saya sangat menghargai sobat semua. Akhir kata, saya sudahi dulu pertemuan kita sampai di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.